Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang latar belakang skripsi. Ya, latar belakang skripsi ini penting sekali ya. Biasanya pembimbing itu melihat latar belakang untuk mengetahui permasalahan yang ada di penelitian atau di skripsi. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang, kita simak. Nah, yang pertama, kalau saya kasih saran itu kita pahami topik penelitian yang diambil. Ya, kita mengambil judul penelitian apa, kita pahami permasalahannya, apa yang menyebabkan itu, ya kita pahami. Kemudian yang kedua, gunakan sistem piramida terbalik. Ya, nanti saya akan bahas bagaimana sistem piramida terbalik. Ya, kalau kita lihat piramida seperti ini, ya ini kita balik. Nah, artinya apa? Kita bahas secara umum terlebih dahulu, ya, baru kita secara khusus. Nah, contoh seperti apa secara umum? Nah, misal kita sedang menjelaskan perkembangan dunia, ya, kemudian perkembangan Indonesia, ya, objek penelitian, kemudian variabel. Ya, jadi secara umum, kemudian kita jelaskan secara khusus. Nah, kemudian detail paragrafnya biasanya seperti ini. Ya, kalau kita tadi lagi bahas piramida terbalik secara umum kemudian ke khusus, ya di paragraf 1 berarti dia yang berada yang paling atas, ya. Perkembangan dunia kita ceritakan perkembangan dunia seperti apa, ya. Globalisasi, ya. Kemudian perkembangan ekonomi. Nah, itu kita bahas kalau memang bahas kaitannya dengan perekonomian. Nah, kemudian paragraf keduanya di Indonesia, ya, di Indonesianya seperti apa, kita gambarkan secara umum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut ke paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga ini kaitannya dengan variabel terikat, ya, atau Y-nya. Kalau di video sebelumnya saya contohkan itu ada kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, ya berarti keputusan pembeliannya kita bahas di sini. Ya, transaksinya, kalau memang ada data transaksinya kita tampilkan, atau kunjungan pelanggan, ya kita tampilkan di sini. Datanya bisa berbentuk tabel, ya, atau datanya berbentuk narasi, kita bisa ceritakan gitu. Nah, kemudian paragraf berikutnya, ya ini bisa sampai 3 paragraf, 4, 5, 6 gitu. Nah, kita bahas variabel bebasnya, ya kan variabel bebas bisa lebih dari satu, ya. Nah, kita bahas di situ 4, 5, 6 lah. Kita lihat variabelnya ada berapa variabel bebasnya. Nah, kemudian yang paragraf ketujuh, ya ini objek penelitian, ya. Jadi kita menceritakan objek penelitian, ya, objek penelitian kita, ya, kenapa kita melakukan penelitian di sini, ya, ada masalah apa, ya kita ceritakan di situ. Kemudian paragraf selanjutnya, yang ke-8, ya fenomena dan data, ya kita tampilkan, ya fenomenanya seperti apa, datanya bagaimana, ya kita ceritakan di sini. Nah, kemudian terakhir penutup, ya dari penjelasan di atas, ya maka peneliti mengambil judul bla 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 bla, gitu ya. Nah, itu mungkin ya untuk paragrafnya bisa disesuaikan saja, ya ini berkaitan dengan variabel, ya berkaitan dengan data yang diambil. Yang jelas di latar belakang ini menjelaskan secara umum, ya kemudian ke khusus. Tadi saya coba jabarkan sedikit dari mulai perkembangan dunia, Indonesia, variabel terikat, variabel bebas, objek penelitian, ya kemudian data, dan ditutup oleh paragraf penutup, ya dengan judul skripsi kita atau judul penelitian kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.